Ya, jadi kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, terutama yang di bagian kedua ini adalah mengenai, user coordinate system ya. Jadi dalam menggambarkan di AutoCAD ya penting untuk mengetahui, sistem koordinat yang kita gambar ya. Nah, jadi di dalam AutoCAD itu, kita bisa menggunakan secara otomatis memang sudah ada yang namanya work coordinate system ya, jadi itu yang otomatisnya, tapi kita juga bisa meng-create, koordinat sistem tersendiri ya untuk menggambarkan di bagian-bagian tertentu. Nah, jadi disebutnya adalah user coordinate system, yaitu di dalam, AutoCAD ya atau UCS. Jadi jika ingin apa, mendalami ataupun, kurang paham mengenai ini ya bisa dicari kata-kata kuncinya yaitu user coordinate system ya, atau kadang disebut juga local coordinate system, ya ini kebalikan ataupun ya apa, yang default dalam AutoCAD yaitu disebutnya Work Coordinate System ya atau WCS ataupun disebut juga Absolute Coordinate System. Jadi untuk menggambarkan, eee, saat menggambarkan di 3 dimensi, itu yang secara otomatisnya adalah menggunakan Work Coordinate System. Nah, jadi misalkan seperti ini ya contohnya, ini sudah, isometrinya. Nah, misalkan kita ingin menggambarkannya di bagian sini ya, bagian sini ataupun di apa, bidang bagian ini. Jadi bidang di sini ataupun di bidang ke bagian sana, itu ya, eee, untuk menggambarkannya secara lebih mudah ya, karena biasanya kan untuk menggambarkannya itu di dalam koordinat X dan Y. Jadi kita bisa mengubah sendiri koordinat X dan Y-nya. Jadi misalkan ini work system-nya, di sini X, kemudian Y, kemudian ke atasnya Z-nya ya. Nah, ini kan berarti kita bisa menggambarkan, model bentuk 2 dimensinya di bidang sini saja ya, di bidang ke bawah di sini X dan Y-nya, seperti ini. Ini yang biasanya work coordinate system-nya, kemudian kita gambar di sini baru bisa kita ekstrusi ya, seperti itu. Nah, tapi jika kita ingin menggambarkan bagian di sini, ya berarti kita harus mengganti dulu dari work coordinate system-nya itu menjadi UCS ya. Nah, jadi kita ganti seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, kita ganti misalkan kita ingin bagian di sini digambarkan ya, untuk 2 dimensinya lalu nanti diekstrusi misalkan, ya berarti kita ganti UCS-nya kemudian di sini adalah ke arah ya terserah ya, ini bisa X di sini, bisa Y di sini, artinya, eee, X dan Y-nya dulu ya yang ditentukan, baru kita gambar lingkarannya, baru nanti diekstrusi misalkan, atau di-press dan pull ke sana. Ataupun jika ingin di bagian sini yang digambarkan ya, bagian depan sini, ya ini kita ganti, koordinatnya berarti ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Kemudian baru digambar lingkarannya, baru di, ekstrusi seperti ini. Nah, jadi misalkan juga seperti ini ya, kita ingin menambahkan ataupun membuat suatu lubang di suatu permukaan tertentu dan juga, permukaannya juga bisa dalam bidang miring ya. Kalau tadi kan di sini bidangnya mendatar ya, bidang depan, kemudian bidang samping di sini dan bidang atas, seperti itu. Tapi ini bagaimana jika bidang miring juga sama ya, artinya kita ini adalah bentuk, eee, koordinat awalnya yang default-nya ya, X dan Y misalkan, kemudian kita ingin membuat lubangnya itu di sini ya, eee, yang sejajar ya, atau benar-benar di bidang miringnya di sini. Nah, jadi kita ubah dulu koordinat X dan Y-nya itu dari sini, kita tarik ya, kita pindahkan dari sini, tarik ke sini X-nya, kemudian Y-nya ke arah bidang miringnya di sini, jadi sesuai dengan bidang di sini. Jadi ini X, kemudian ini Y-nya, baru setelah itu kita bisa menggambarnya itu ya, lingkarannya itu nanti itu tepat
sudah miring ya seperti ini, sesuai koordinat X dan Y-nya itu. Nah, baru setelah itu bisa kita lakukan press dan pull ya. Biasanya jika dia memotong di sini sudah langsung dia akan bentuknya adalah bulat ya, bulatan seperti ini. Membentuk lubang ya. Ataupun jika tidak bentuk lubang, misalkan bentuknya solid, ya bisa nanti kita subtract ya. Jadi dikurangi bagian ini, dipilih terlebih dahulu, baru disubtract dengan bagian yang ini, lingkaran tabung di sini. Nah, baru di situ ya nanti terbentuk lubang di bagian situ. Jadi itu contohnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi jika kita ingin membuat yang di bidang miring di sini, sama, ganti koordinatnya menjadi di sini X, kemudian ini Y, kemudian kita bentuk kotaknya, rektangularnya, baru nanti setelah itu dilakukan ekstrusi ya, atau press dan pull. Nah, kemudian contoh yang lainnya ini terutama untuk yang ini ya. Nah, jadi seperti ini untuk contoh yang di sini juga bisa ya, karena kan sebelumnya dengan menggunakan ekstrusi atau press dan pull, yang paling mudah itu digambarkannya dengan pandangan depan di sini ya. Pandangan depan di sini seperti ini, baru nanti kita tarik bagian ininya jadi 3 ya. Ke atasnya ketebalan untuk ke atasnya di pull 3 kotak, kemudian yang ini 3, 4, 5 kotak ya. Kemudian ini juga bisa, dan ini bisa ya. Nah, jadi walaupun dia kita awalnya gambarnya ini bagian atasnya ya, sebagai bagian atas, tapi nanti saat proyeksikan kita bisa mengaturnya sendiri ya. Itu menjadi bagian depannya atau ini dasarnya ya, base-nya itu. Baru nanti dipindah ke kirinya ini sebagai pandangan kanan ya, karena ini proyeksi Eropa, maupun di bawahnya ini sebagai pandangan atasnya. Itu tidak masalah ya. Jadi dari mana kita menjadi base-nya itu, yaitu yang akan menjadi dasarnya ya, seperti itu. Nah, untuk menggambar bagian lubang di sini kan berarti harus kita gambarkan terlebih dahulu ya, seperti tadi ya. Jadi ini tampak depannya, baru kita naikkan ekstrusi ya bagian ini sampai 6 kotak. Nah, baru kita bisa membuat tadi seperti tadi ya, lubangnya itu. Jadi kita ganti UCS-nya ini, WCS-nya itu menjadi user coordinate system ya, diarah di sini, kemudian nanti kita buat kotaknya, baru nanti dibuat lubangnya seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya ya sebenarnya. Sebentar saya perlihatkan yang mana ya. Ya, ini ya. Ya, apa sudah terlihat AutoCAD-nya? Sudah, Pak. Ya, jadi awalnya ini walaupun seperti tadi pandangan depan ya, tapi bisa kita gambarkan ini sebagai pandangan atas ya, karena ini koordinatnya memang X dan Y-nya itu sudah seperti ini ya. Jadi biasanya memang yang mudahnya itu menjadi pandangan atas, tapi saat kita nanti membuat layout-nya, ya ini kita jadikan pandangan atas itu sebagai base-nya ya, atau pandangan depan di sini. Jadi nanti kita bisa mengaturnya sendiri ya. Dari sini kan saat kita base, ya ini kita ganti ya, ini kan pasti pandangan depannya ya. Nah, ini kita select orientationnya, bukan base-nya, bukan yang di depan, tapi di top-nya di sini. Nah, nanti ya tinggal seperti ini tadi ya, proyeksinya seperti yang kita inginkan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ya setelah kita gambarkan seperti ini ya, nanti kita tarik ya, press dan pull. Ini contohnya ya, seperti ini jika dalam wire
frame ya. Jadi lebih jelasnya kan pakai menggunakan ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk menggambarkan lubang tadi kan kita buat lubangnya di sini ya. Ini bisa ini sudah bergabung ya. Nah, jadi ini contohnya saja ya. Ini masih dalam uh, koordinat sistem ya, di sini WCS-nya. Nah, jadi misalkan kita ingin menggambarkan lubang juga ya. Lubang seperti ini di bagian sini, yaitu kita bisa menggambarkannya dengan mengganti user coordinate sistemnya. Nah, di sini ya salah satu caranya kita gunakan yang ada di sini ya. WCS di sini, kemudian kita buat new UCS. Nah, baru kita bisa tempatkan di mana saja ya, ataupun di sini supaya lebih mudah, boleh juga. Ataupun ya di sini ya. Di sini titik diklik, itu apa? Titik awalnya ya. Baru kita arahkan X-nya itu seperti ini ya. Ini X-nya, kemudian Y-nya ke bagian atasnya. Nah, jadi ini sudah berubah ya, X dan Y-nya itu seperti bidang yang ada di sini. Jadi setelah itu ya bisa kita gambarkan kotaknya ya. Kotaknya dari di sini awalnya ingin berapa ya? Kalau tidak salah ya, ataupun kita buat saja apa garis bantunya ya. Kalau tidak salah ini 8,8 ya. Nah, jadi bisa seperti ini, kita move ya bagian di bagian sini itu ada di sini ya. Kemudian ini mulainya dari sini ya, titik di sini ke sini, kemudian ya ya tidak harus sama ya. Ini hanya contoh saja, misalkan sama juga 8,8 ya. Sebentar. Ya sebenarnya apa? Kira-kira 8,8 ataupun ini minus dulu ya. Karena kan di sini X dan Y-nya ya. Nah, berarti contohnya adalah seperti inilah. Supaya ini kita hapus dulu garis bantunya, baru jadi ini sudah digambar kotaknya ya. Seperti ini, baru seperti sebelumnya kita bisa melakukan press dan pull di bagian sini ya. Jadi ini seperti ini jika ingin ditambahkan ya. Jika ingin ditambahkan ataupun ini jika ingin dikurangi. Jadi kita klik, yaitu menjadi lubang seperti ini tadi. Ya, ataupun tadi ditambahkan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita bisa menggambarkannya jika ingin digambarkan di sini ya seperti tadi ya. Ataupun di sini UCS-nya ya berarti kita ganti juga seperti tadi ya. Kita ganti di sini, ini masih yang tadi ya. UCS yang baru ya, berarti ini klik, kemudian ini arah sebentar jadi menghilang ya. Ya, jadi kita ubah dulu di apa, di WCS-nya ya, baru setelah itu di
Ini UCS ya. Nah, jadi ini koordinatnya, kemudian ini adalah X-nya, kemudian ke atas adalah Y-nya ya. Nah, baru nanti kita sudah bisa menggambarkannya di bagian sini ya. Jadi misalkan ada lingkaran ya, ini contoh saja. Center point-nya, kemudian ini bulatannya ya. Di tengah ataupun di mana ya boleh saja. Ya contohnya aja di sini saja ya. Jadi sudah tepat seperti ini, baru kita bisa lakukan press dan pull seperti tadi ya. Ini bisa seperti ini, buat lubang ya di bagian dalamnya. Ataupun yang lain ya. Ataupun ya ini keluar ya, keluar seperti ini. Ya tadi yang keluar, yang ke dalam ya tinggal kita tariknya ke arah ke bagian dalamnya ya. Nah ini ke dalam, baru kalau ingin buat lubang sampai ke sana ya ini seperti ini. Masih belum juga ya. Ya jadi harus apa? Sebentar ya. Halo? Ya, ditulis saja ya berapa ekstrusinya. Sehingga nanti ada lubangnya ya seperti itu. Ini tidak terlalu apa? Terlihat ya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira untuk penggunaan UCS. Kemudian ya satu lagi mungkin yang tugas sebelumnya ya. Ini tugas sebelum ataupun yang apa? Yang sudah dijelaskan minggu kemarin, yaitu bagian sini ya. Jadi ya kita bisa menggambarkannya, ini bagian atasnya kan sesuai seperti ini ya. Jadi ini bagian atasnya ya, kita membuatnya bagian atas terlebih dahulu, baru kita naikkan seperti ini ya, baru harus kita buat apa bagian kotaknya seperti ini ya, ataupun kita juga bisa kita anggap bagian dasarnya itu menjadi yang bagian ini ya, jadi bagian depannya baru kita tambahkan ininya ya, ekstrusi seperti ini. Jadi modelnya itu yang awalnya, yang topnya itu di sini ya. Nah ini yang menjadi bagian depannya yang nanti kita ekstrusi ya, atau press dan pull. Jadi ini bagian ini jadi lebih mudah ya, tanpa harus menggambarkan kotak yang segitiga ini. Nah baru nanti saat kita membuat layoutnya ini ya, kita ganti ya bagiannya itu, yang menjadi dasarnya itu, base-nya itu adalah bukan yang ini ya, tapi kita ganti orientasinya menjadi bagian atasnya ya. Kemudian ya seperti sebelumnya ya. Nah, tapi untuk menggambar bagian belakangnya ini ya yang berbeda, karena di sini apa, base-nya itu bukan yang bagian belakangnya ya. Jadi misalkan seperti ini, kita ingin menggambar bagian di sininya, karena dasarnya sudah berbeda ya. Seharusnya kalau dia top ya pasti nanti untuk menggambar bagian belakangnya berbeda ya, sama ya. Jadi ini kalau kita base-nya bottom ya, ini jadi terbalik ya. Jadi ini yang apa?
minggu kemarin belum sempat ya. Jadi kan ini jadi terbalik ya. Seharusnya kan seperti ini ya. Ini bagian belakangnya. Karena ini kan sesuai dengan standarnya ya. Jadi ini bagian apa? Bagian atasnya kita gambar terlebih dahulu seperti ini ya. Baru diproyeksikannya juga berdasarkan bagian depannya seperti ini. Tapi kalau yang tadi bagian atasnya itu kan berbeda ya yang ini. Tapi nanti saat proyeksinya ini bagian ini menjadi bagian depan. Yang bagian sini ya, ini salah. Nah, jadi yang ini kita harus apa? Bisa di rotate saja ya. Kalau misalkan ingin menggambarkan bagian apa? Bagian belakangnya ya ini nanti tinggal bisa diubah saja seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, terutama yang sebelumnya itu yang contoh satu ini ya. Jadi ini kan sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya bukan ini tapi harus di rotate dulu ya. Karena memang kita menggambarkannya itu berdasarkan bagian depan ini baru kita tarik seperti ini ya. Tarik ke depan dan juga tarik ke belakang ya. Kemudian ya ini sama juga untuk tugas yang isometri itu ya. Ini juga sama ya. Menggambarkannya berdasarkan yang paling mudah ya. Jadi yang ini ya. Nah, jadi yang paling mudah ya dilihatnya di bagian sebelah kanan di sini ya. Baru kita apa gambarkan bagian ininya dari sebelah kanan baru ditarik seperti ini. Sesuai dengan tingginya atau dari sini ketinggian ke sebelah sininya ya. Itu yang tugas 3 tadi ya. Ya ini ya. Ya seperti ini. Baru kita nanti bisa kita tarik ke atasnya ya. Seperti ini. Baru ini model layoutnya juga harus sesuaikan dengan penampakan yang ada di sini ya. Jadi ini bagian depan dari sini, ini kemudian ini tampak kanan dan ini tampak yang lainnya. Ya, jadi semuanya bisa ya, mulai dari yang sebelum-sebelumnya, yang ini bisa digambarkan ya dengan menggambarkan profil bagian bawah sini ya. Lalu kita tarik ke atasnya, kemudian bagian ini seperti tadi ya, bagian depan di sini baru kita tarik ke atas bagian sini ya. Yang ini tadi sudah dari bagian ini kita tarik, ini bagian tarik di sini ke sini, kemudian dibuat lubangnya ini dengan menggunakan UCS tadi ya. Buat kotak dulu baru dibuat lubang. Kalau ini mudah ya, kalau ini seperti tadi ya, dibuat dari bagian atasnya dulu, baru ditarik ke bagian sananya ya, ketebalan di sini. Yang ini juga sama, yang ini lebih mudah lagi ya. Ini juga sama ya, dibuat dari bagian atasnya di sini ya. Bagian atas, kemudian baru ditarik ya ketebalannya itu berapa. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan untuk bagian-bagian yang lain? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. maksudnya tadi orientation top itu maksudnya gimana ya Pak? Orientasi apa? Yang Top. orientation yang top tadi di AutoCAD. Itu dasarnya saat membuat layout ya. Iya Pak.
Ya, jadi ini awalnya kan kita membuatnya dari atas ya. Nah, sebenarnya kan kita inginnya itu bagian atasnya yang ini ya, paham nggak? Jadi ini sebenarnya kan ingin saat kita membuat apa, proyeksinya kan soalnya kan seperti ini gambarnya ya, tapi kita membuatnya bagian ininya itu menjadi bagian atas ya. Jadi karena ini kan nanti akan lebih mudah kita tarik ya, atau bagian ini ya, bagian ininya menjadi atas ya. Seperti ini baru kita tarik ya, agar layout-nya itu sama dengan yang kita inginkan ya, berarti orientasinya saja yang kita ubah ya. Jadi dari ini base-nya, kemudian ya ini standarnya seperti ini ya, biasanya yang di itu front ya berarti front, tapi kita ingin gantikan front-nya itu yang mana ya. Karena ini tadi kan kita depannya itu menjadi bagian kanannya atau ya kira-kira bentuknya yang seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya berarti kita harus ganti saja apa base-nya itu. Jadi seperti apa ya? Ini ya kanan kan. Bukan ya ternyata. Yang ini tuh bagiannya seperti ini ya. Sebentar ya. Ya nanti dicoba saja. Mungkin yang ini ya lebih mudahnya ya tadi ya. Jadi kan kalau ini kita menggambarkan bagian atas terlebih dahulu ya. Seperti ini di modelnya itu bagian atasnya sesuai ya. Ini bagian atasnya sesuai dengan yang layout di sini ya. Jadi di sini saat menggambarkan layoutnya itu langsung saja. Jadi dari sini model space ya ini sudah otomatis bagian depannya ya sesuai ya dengan yang ada di kita gambarkan di modelnya ini ya. Kita gambarkan di sininya bagian depannya ya seperti ini. Seperti itu. Nah, tapi kan kalau yang cara yang kedua itu kita gambarkannya yang ini bagian atasnya ya, supaya nanti kan kita lebih mudah menariknya sebelah sini. Ya nanti saat kita menggambarkan layoutnya itu, ya ininya yang harus diganti ya, misalkan dari sini layout ketiga ya, yang baru. Nah, jadi bukan seperti ini, tapi kita ganti orientasinya menjadi yang bagian atasnya ini. Jadi ini dasarnya, baru yang lainnya mengikuti bagian yang sini. Seperti itu. Jadi kita jadikan bagian atasnya itu sebagai bagian depan ya, yang ini tuh. Nah, kalau Oke, ini Pak. kan pasti sudah itu. Jadi seperti itu saja. Jadi dilihat cara yang paling mudahnya karena memang apa? Ya orientasi awalnya kan ini top itu berarti X dan Y ya. Jadi kita buat ini sebagai profilnya atau dasarnya. Yang nanti kita tarik ke atas. Nah, tinggal nanti layoutnya ininya saja yang sesuai dengan bagian depannya yang mana ya. Oke, oke, Pak. Ya, Makasih, Pak, paham. ya. Ada lagi? Ya, mungkin kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk yang lain ya, seperti jadi special case dari bentuk ekstrusi ya. Bentuk ekstrusi, kemudian disebutnya sweep atau sweeping describe. Jadi ekstrusi dengan bentuk tertentu ya, atau bentuk profil tertentu sepanjang bisa
arah tertentu juga. Jadi arah dari ketebalan ataupun ekstrusinya itu bisa kita atur juga ya, seperti ini. Nah, ini bisa dengan perintah namanya sweep ya. Sweep di dalam CAD-nya itu. Jadi kita membuat profil 2 dimensinya, baru membuat 3 dimensinya itu dengan ada arah tertentu ya. Jadi contohnya adalah ini, profilnya adalah segi banyak ini ya. Nah, baru setelah itu kita ingin bentuknya ini, kita buat alurnya ya. Garis alurnya ini seperti ini, baru nanti setelah dibuat sweep-nya itu kita pilih bentuk depannya, baru dipilih alurnya ya, pad-nya ini. Baru nanti hasilnya seperti ini. Yang ini juga sama ya, lingkaran, baru ini kita bisa bermacam-macam ya. Bentuknya ini contoh saja, ataupun bentuknya lingkaran seperti ini juga bisa. Dari sini nanti dia akan mengikuti seperti itu. Nah, jadi contohnya adalah yang di sini ya. Jadi seperti ini, kita buat dulu arah kotaknya ya. Kotaknya di bagian atas. Nah, baru setelah itu kita buat ke isometrinya, ke 3 dimensinya. Seperti ini ya, baru kita tadi ya, buat ganti UCS-nya juga bisa ya dari sini. Berarti ini X dan Y-nya ke atas. Buat ini garis ini ke sini dan juga ke sini. Jadi ke sini baru ya, setelah itu ya kita artinya kita ekstrusi bagian ini mengikuti arah garis di sini ya. Jadi ini akan ke atas, baru nanti ini akan miring, baru ini akan menjadi ke kanan. Nah, jadi sebenarnya ini juga bisa dengan perintah ekstrusi juga ya. Ekstrusi baru nanti kita pilih pad ataupun dengan sweep di sini ya. Sweep juga sama, jadi kita klik objeknya yang akan diekstrusi, baru kita klik ininya. Nah, mungkin yang jangan dilupakan, biasanya kan di sini menggambarkannya dengan garis ya. Garis biasa, garis dulu, baru kemudian garis di sini dan ini. Nah, ini garis di sininya itu harus digabungkan dulu ya. Jadi harus digabungkan dengan perintah join ya. Jadi menjadi satu kesatuan garisnya itu. Kalau dia tidak satu kesatuan ya pasti mungkin hanya dari bagian ini ke satu garisnya saja di situ. Seperti itu. Kemudian ya, di sini juga tidak, garisnya itu tidak harus ada di tengahnya, di sampingnya juga bisa ya. Jadi garisnya di samping di sini itu bisa ya. Jadi sesuai garis di samping di sini. Jadi tidak masalah ya. Intinya memang harus dia berhimpit ya, seperti itu. Jadi saat kita gambar ataupun kita gambar di tempat lain ya, ini nanti kita pindahkan ada di tengahnya atau di pinggirnya itu. Ya, ini contohnya yang ada di sini ya. Profilnya seperti ini, kita gambarkan dulu biasanya 2 dimensinya, kemudian ini di tempat di arah yang lain ya. Di arah yang lain seperti ini. Jadi ini lengkungan ya, lengkungan, kemudian ini satu lengkungan lagi. Ini ya, dari 2 lengkungan ini harus digabungkan dulu ya dengan perintah join di sini, baru setelah itu kita pindahkan dari titik ini ke bagian tengahnya ya di sini. Baru setelah itu dengan perintah sweep di sini ya, kita pilih profilnya, baru kita pilih arahnya ke arah mana ya, baru nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian ketikkan langsung ya, sweep, baru kemudian dipilih permukaannya ya, lalu nanti dipilih juga arahnya seperti ini. Ya, ini bisa digabungkan ataupun sepertinya bisa juga tidak harus berhimpit ya, atau ya nanti dicoba saja ya. Kalaupun harus ini, berarti bagian ini harus dipindahkan ke bagian tengahnya di sini. Nah, ataupun dari home di yang sudah 3 dimensi ya. Kalian bisa cari di sini, sweep di sini ataupun di bagian sini ya.
Nah, kemudian sebenarnya yang modenya juga bisa diubah ya. Apakah dia solid ataupun modelnya surface hanya permukaannya saja ya. Nah, tapi yang standarnya kalau tidak diubah ya akan menjadi solid ya. Solid seperti itu. Jadi kita setelah kalian ketikkan sweep, kemudian dipilih profilnya, baru dipilih arahnya ya. Tadi select object berarti ininya yang dipilih, kemudian select sweep path-nya berarti yang ininya ya, yang digambarkannya ini. Baru nanti hasilnya seperti ini untuk yang solid ya. Nah, tapi untuk yang surface ya ini bisa diklik kanan ya ataupun diklik pilihannya ya. Di sini ada SO ataupun ini ya harus dipilih dulu dia hanya sebagai surface ya. Nah, jadi kalau surface ya dia hanya bentuk dari bentuk dari ujung-ujungnya saja ya, pinggir-pinggirnya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ya terutama jika dia bentuknya seperti ini ya. Jadi dia tidak tertutup ya, bentuknya memang masih garis seperti ini ya, berarti dia akan mengikuti seperti ini. Jadi kalau ini otomatis ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini ya, artinya dia akan surface seperti ini. Jadi tidak tertutup seperti ini. Kalau tertutup seperti ini, dia akan menjadi solid ya. Nah, tapi kalaupun dipilihnya surface ya nanti dia akan di dalamnya itu kosong ya. Jadi seperti hanya ada bagian permukaannya saja. Bagian ya permukaan di sisi-sisinya saja ya, sisi kiri, kanan, dan juga atas bawahnya saja. Tapi ya defaultnya ini solid ya, tapi kalau ada bentuknya seperti ini ya itu berarti masih surface saja. Itu. Nanti ya bisa dicoba sendiri. Kemudian ini juga bisa dengan option yang lain ya. Jadi dipilih optionnya itu bukan hanya yang standar tapi dengan ada scale ya. Scale-nya itu berarti nanti ada pengecilan ataupun pembesaran ya. Ini contohnya berapa sudutnya ya. Jadi dari saat dia setelah mengikuti arahnya itu dia juga nanti bentuknya itu akan mengecil ya ataupun ya tergantung arah vektornya itu ya. Scale vektornya itu menjadi berapa ya di permukaan di ujungnya itu. Jadi sama seperti tadi ya. Sweep, kemudian select shape-nya ini, kemudian enter ya, atau klik kanan, kemudian saat menselect path-nya itu bisa ditulis S ya, S-nya itu untuk menjadi scale option-nya, atau diklik kanan nanti ada option-option yang lain bisa dipilih scale ya, seperti itu. Nah, baru setelah itu ya nanti hasilnya seperti ini ya, dengan menginputkan scale faktornya 3 misalkan. Jadi dia akan mengecil dengan ukurannya 3 ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang twist ya, artinya dia diputar ya sedikit di sudutnya ya, tergantung sudutnya inginnya perputarannya seperti apa ya. Jadi sama seperti tadi sebelum diselect arahnya ya, itu diklik kanan baru pilih T. T itu untuk twist ya. Bisa diketikkan T ataupun nanti diklik kanan nanti ada pilihan twist. Nah, baru setelah itu sudutnya ya. Sudut dari sini akan diputarnya itu menjadi apa ya. Ini contohnya 45 derajat berarti nanti ujungnya di bagian sininya itu akan menjadi seperti ini ya. Sudah diputar dengan 45 derajat ya berarti ini nanti akan mengikuti ya seperti itu. Jadi seperti diputar ya permukaannya itu. Sebentar. Nah, jadi sebenarnya ini juga hampir sama dengan perintah ekstrusi ya, extrude. Seperti ini bisa dengan sweep ataupun dengan extrude ya. Ini contohnya dengan extrude ya. Jadi di enter extrude, kemudian nanti setelah dipilih
objeknya ya, objeknya bagian ini, permukaan ini, kemudian di enter ataupun di klik kanan, nanti ada opsi yang lain ya. Opsi yang lainnya itu bisa mengikuti direction ataupun path di sini ya. Ataupun ini taper angle itu yang tadi ya, yang ada scale-nya juga. Nah, jadi ini contohnya yang path option ya, berarti sama seperti tadi ya. Diekstrusinya sesuai dengan arah di sininya, path-nya di sini. Jadi diklik P, atau ini kan P ini maksudnya path ya, ataupun diklik kanan dipilih yang path, ataupun diketikkan P, baru setelah itu dipilih arahnya ya, bagian sininya. Itu nanti akan bentuknya seperti ini. Kemudian ya ini yang tadi ya, taper option berarti yang dia akan mengecilnya itu berapa ya, seperti itu. Tinggal nanti bisa kalian coba ya. Nah, ini kemudian ada revolve ya. Mungkin kita contohkan saja ya. Nah, ke sini kita close, kita buat gambar baru ya. Yang lainnya kita close, tidak perlu di save saja. Ya, kemudian ya ini contohnya saja ya, tidak perlu sama seperti tadi. Ya seperti ini ya, baru kita arahnya bagaimana ya. Kita ingin ekstrusikan, mungkin contohnya kita yang tadi ya, yang bentuknya miring tadi. Jadi misalkan kita ingin buat arahnya ke atas tadi ya, ke atas, kemudian ada miring sana dan ini. Berarti kita harus ubah dulu UCS-nya ya. UCS-nya kita pilih di sini, ini X-nya, kemudian yang ke atasnya itu di sini ya. Kita pilih UCS-nya, itu adalah X-nya tetap ya. Baru Y-nya itu ke atasnya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, baru kita buat garisnya. Nah, ini adalah titik tengahnya. Seperti ini, baru ke sininya itu mungkin panjangnya kira-kira berapa ya. Ya, tahu sudut tertentu ya, sudutnya nanti bisa dipilih ya. 20 misalkan koma, 45 ya contohnya. Baru nanti ini searah dengan sumbu X-nya juga ya. Seperti ini misalkan. Tapi kayaknya terlalu sempit ya sudutnya. Ya ini seperti inilah. Ya ini naik ke atas, kemudian seperti ini sudah X ya. Nah, baru setelah itu kita jadikan satu ya, join. Jadi setelah kita klik ya, ini sudah sesuai ya. Seperti ini. Ya, ternyata ke atasnya juga karena sudutnya berbeda ya. Jadi dia miring ya. Ini harus diubah juga sebenarnya. Sebentar ya, mungkin bisa ya, kira-kira di sini itu 500. Ya, ini mungkin sudah sesuai ya.
Ya, tidak terlalu ke atas juga ya ternyata, tapi tidak apa-apa ya. Seperti ini saja. Kemudian ya tadi ya seperti ini, kita pilih objeknya, baru ini adalah arahnya ya, sweep-nya ya seperti ini. Ini tadi kurang kemiringannya ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadinya seperti ini ya, yang tadi itu. Ataupun kita juga bisa di extrude di sini ya, baru kita pilih objeknya, baru kita klik kanan ya, kita enter dulu, baru ini ya, sebelum kita arahkan di sini ya, kita klik kanan ke path atau direction ya, sama saja seperti itu. Jadi sebenarnya ada contohnya juga yang ini ya, yang sebelumnya saya buatnya. Jadi ini ya contohnya ya, nanti kita juga bisa membuat lubangnya, lubang di sini ya untuk menggambar pipa, mungkin minggu depan ya kita akan coba juga. Jadi setelah ini tadi kita buat sel di sini ya, selnya itu, baru kita pilih permukaannya ya, yang mana yang akan buat lubang ya. Jadi ini contohnya seperti ini, karena apa, dalam bentuk 2D wireframe itu sulit terlihat ya, mungkin lebih jelasnya di sini. Nah, mungkin saya coba ya. Nah, jadi dipilih 3D solidnya, kemudian dipilih permukaannya ya, yang mana yang ingin dilubangi. Ini bagian sini, bagian sini, bagian sini. Baru enter. Nah ini yang berapa ketebalannya ya. Ini yang tadi dimensinya soalnya tidak terlalu menggambarnya secara acak ya. Mungkin kita coba 10. Nah, jadi ketebalan dari ujungnya itu jadi 10 ya. Jadi ketebalan di sininya 10 tadi ya. Ini tadi. Jadi kita itu bisa membuat lubang untuk pipa ya. Jadi ini ada lubangnya tadi. Nah itu contohnya yang lainnya ya. Jadi dengan perintah sel tadi ataupun tadi apa, taper juga sama ya. Ini ya tinggal kalian coba saja ya sebelum ke ya yang standar saja, mungkin kita pilihnya ke atas ya, garis ke atas. Kemudian ya tadi bisa dengan sweep ataupun juga dengan extrusion ya. Kalau dengan extrusion itu taper, tapi kalau dengan scale itu, dengan sweep itu scale ya. Jadi scale faktornya itu berapa ya? Dari 1 misalkan menjadi 0,5. Baru ini arahnya seperti itu. Ataupun dengan ekstrusi, diklik, kemudian yang ininya kita pilih taper angle-nya. Nah ini taper angle-nya bisa terlihat ya seperti ini. Tergantung sudutnya ya, kita bisa ukurannya berapa. Jadi kalau tadi scale-nya, kalau ini sudutnya ya, itu bisa juga dihitung. Baru ini baru ketinggiannya ya, bisa seperti ini ataupun kita inputkan berapa ketinggiannya. Nah, jadi itu kira-kira salah satunya ya untuk mengekstrusi tapi berdasarkan arah tertentu ya, bentuk-bentuk tertentu. Jadi seperti ini, ataupun tadi untuk menggambarkan pipa yang seperti ini ya.
Nanti bisa kita buat lubang di tengahnya juga, ataupun ekstrusinya bentuknya ada lengkungan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk yang ini ya, berevolusi, reform ya. Jadi untuk bentuk yang profil, kemudian dia memutar ya, seperti ini. Jadi ini bentuknya, profilnya, baru kita tergantung putarannya seperti apa ya. Jadi untuk bentuknya yang ada putarannya ya, seperti ini, guci ataupun yang lainnya ya, gelas dan yang lainnya, itu bisa menggunakan ini. Jadi kita menggambarkan profil dari 2 dimensinya ya, baru kita lihat penggambarannya secara diputar di bidang tertentu ya, atau ke aksis tertentu. Jadi membuat bentuk 2 dimensinya, kemudian ditentukan aksisnya ya, aksisnya di sudut garis putarnya di mana ya. Lalu kemudian ditentukan derajatnya ya, derajat putarannya itu apakah 90 derajat. Kalau 90 derajat ya berarti seperempatnya, 180 setengahnya. Kalau dia full berarti 360, seperti itu. Jadi contohnya adalah ini ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Baru ini adalah kita gambar terlebih dahulu bentuk dari 2 dimensinya ya, profilnya itu. Nah, baru kita revolve, lalu kita pilih bentuknya, baru nanti aksisnya ya. Di aksisnya di sini ke sini ya. Nanti berarti dia akan padat semuanya ya. Di bagian sini akan menjadi ada lubang ya. Ataupun bisa juga di luarnya ya. Di bagian sininya berarti nanti tergantung jarak dari sini ke sininya itu akan menjadi lubang ya, seperti itu. Nah, jadi bisa tergantung aksisnya yang dipilih seperti apa ya. Ini juga sama aksisnya, kemudian ini adalah bentuk profilnya. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini kalian bisa coba juga ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini dimensinya ini terserah saja ya. Kira-kira bagaimana, baru nanti di perintahnya revolve, kemudian dipilih profilnya, baru dipilih aksisnya ya. Ini startnya, awalnya, kemudian ini akhirnya ya. Nanti dipilih sudutnya 360, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini contohnya ya, bisa diketik ref atau revolve di sini, atau ada di sini juga, ada di sini ataupun di tempat sini juga sama ya. Nah, kemudian ini sama juga seperti tadi ya, jadi otomatis dia akan mengikuti profilnya. Jika profilnya itu bentuk yang close seperti ini ya, dia nanti akan menjadi solid. Tapi kalau dia open di sini, titik ini dengan ini tidak bertemu ya, nanti akan menjadi surface seperti ini. Jadi ini contohnya, kemudian ini adalah aksisnya, bisa kita gambarkan ya. Jadi setelah dipilih ini, kita pilih klik di sini dan di sini ya, dia nanti secara otomatis ya memutar ya, bagian sini memutar ke sini sesuai dengan sudutnya. Sudutnya ya kita bisa ditarik ya dengan mouse, ataupun diketik 360 ataupun berapa ya. Nah, nanti yang bagian sini yang menjadi solid, yang ini menjadi surface ya, sesuai dengan ini bentuk di sininya. Ataupun ya ini bisa kita pilih juga ya. Jadi walaupun dia bentuknya seperti ini, tapi kalau kita pilihnya dengan surface ya berarti kosong ya di bagian dalamnya. Jadi saat kita slice itu bagian dalamnya itu kosong. Jadi bisa dipilih juga mode-nya itu menjadi solid ataupun surface, tapi biasanya default-nya itu menjadi solid ya, seperti ini. Kemudian ini object option berarti ada suatu garis ya. Jadi aksisnya itu misalkan di sini kita buat ya bentuk tertentu ataupun garis tertentu, sehingga nanti lebih mudah ya, atau lebih presisi, karena kan dari sini kita bisa lihat apa jaraknya terlebih dahulu ya.
jarak lubangnya itu ya, diameter jari-jarinya. Sehingga ya kita klik objeknya, baru di sini kita masukkan O ya, optionnya O itu untuk objek ya, untuk apa, aksisnya. Aksisnya kita pilih suatu objek tertentu yaitu garis di sini, O, kemudian kita select yang bagian ininya, nanti dia akan berputarnya ya terhadap aksis ini. Kemudian ini contoh yang lain ya, bisa nanti kalian coba ya untuk menggambarkan mangkok seperti ini ataupun seperti galon air seperti ini ya. Ini profilnya, ini keterangannya sama seperti sebelumnya ya. Ini profilnya, baru nanti kita masukkan aksisnya ya seperti ini. Nah, mungkin ini yang harus diperhatikan di sini adalah harus menjadi satu kesatuan ya. Biasanya yang bentuknya lengkungan seperti ini, kita harus menggabungkannya dengan tidak dengan join ya, tapi dengan region ya, atau union region mungkin kalau tidak salah, atau union ya, nanti dicoba saja. Nah, jadi kalau dia sudah seperti itu ya nanti akan mudah ya mengrotasinya jika dia titiknya atau garisnya berhimpit di sini ya. Karena kan ini untuk menggambar untuk seperti ini ya, aksisnya berarti harus ada di sini ya. Ataupun di bagian sininya ya, ke atas sini. Kalau di aksisnya di sini ya berarti nanti ada lubang ya di tengahnya. Ada jarak di situ. Dan yang ini juga sama ya, bisa nanti dicoba juga. Contohnya juga sebenarnya sudah ada ya, nanti ini sudah, oh bukan ini. Mungkin langsung saja ke yang ini ya. Ya, jadi yang bagian ini sudah digambarkan ya sesuai dengan tadi. Tapi kalau kita lihat di sini itu dia masih, walaupun dia sudah join tapi seperti ini ya. Ini dia belum bergabung semuanya sebenarnya. Jadi ada garis-garis di sini. Jadi ini harus dijadikan satu area ya, satu region ya. Jadi di sini kalau nanti dibuat revolve itu akan sulit ya. Akan sulit sebenarnya bisa saja ya, tapi misalkan contohnya seperti ini, kita klik dan ini ya, garisnya biasanya seperti ini ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan ada lubang ya, ada lubang di bagian sininya. Dan kalau kita buat di sini, kemudian kita enter, aksisnya kan sebenarnya ada di sini ya, kemudian ke sana. Nah, ini tidak bisa karena memang bentuknya itu belum menjadi satu kesatuan ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita buat menjadi region ya, kalau tidak salah ya. Objek, enter, kita klik ya, ini kan berubah ya. Tadi kan kalau tadi masih ada titik-titiknya ataupun garis seperti ini ya, lengkungannya. Nah, tapi ini kan sudah berubah ya menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita bisa revolve, kemudian select objeknya, kita enter, baru kita pilih ininya ya, di bagian sini. Nah, baru seperti ini, jadi tidak ada lubang ya. Jadi bisa kita ketikkan 360 ya. Nah, ini wireframe-nya ya seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat realistiknya ya seperti ini jadinya. Ya, nanti arah-arahnya bisa kalian lihat saja ya, seperti apa ya ingin bentuknya. Baru ya bisa juga di renderingnya mungkin itu minggu depan juga ya, tapi ya intinya nanti
ingin gambarnya lebih jelas ya bisa diatur di sininya ya, pencahayaannya ataupun bagian-bagiannya ya, agar bentuknya bisa terlihat seperti lebih realistik ya, seperti ini. Nah, jadi itu untuk yang revolve ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Contoh yang lainnya mungkin ada di sini. Ya ini yang tadi ya. Kalau yang tadi sih tidak ada masalah ya. Yang ini juga sepertinya tidak ada masalah ya. Ini sudah satu kesatuan ya, jadi tinggal di revolve saja ya. Ya tinggal ingin berapa derajat ya, 90 ataupun 360 ya. Seperti itu. Baru seperti ini ya. Ataupun kalau ganti warna ya seperti di 2 dimensi saja ya. Bisa diganti warnanya juga. Bebas juga. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Bisa kalian coba. Kemudian yang ini adalah perintahnya love ya. Jadi ini juga sama seperti ekstrusi, tapi bentuk penampangnya itu bisa berbeda-beda ya, di ketinggian tertentu ya seperti apa ya. Jadi contohnya seperti ini ya, berarti kita harus bentuk penampangnya itu di setiap ketinggiannya itu berbeda ya, diameternya itu. Jadi dari bagian sini kemudian mengecil, kemudian di sini dia membesar ya. Jadi contohnya diameternya 100, 80, 60, di tengahnya 30, baru ini. Nah, ini menggambarkannya juga harus nanti bisa dipisahkan ketinggiannya ya. Jadi menggambar lingkaran dulu, baru lingkarannya itu di tengahnya 60, 30, baru nanti bisa dimirrorkan ya. Jadi hanya dibentuk bagian ini saja, nanti dimirrorkan bagian di sini, baru nanti dengan perintah love itu bisa seperti itu ya. Jadi dinaikkan ketinggiannya ya ini nanti mungkin bisa dicontohkan juga ya. Nah ini ya perintahnya sama juga ya. Kalian bisa ketikkan love di sini ataupun ini diklik seperti ini ya. Tinggal nanti dipilih profilnya ya. Jadi ini bagian ini, kemudian 2, 3. Jadi cross sectionnya ya, sesuai urutannya ya, dari sini ke sini, turun yang ketiga, keempat ini pasti akan mengikuti ya. Kalau ini bentuknya berbelok ya, nanti profilnya juga akan mengikuti ya, berbelok dan seperti ini. Jadi ini contohnya adalah seperti ini. Nah jadi atau kita lihat saja contohnya dulu ya. Contohnya ada di mana ya? Ya bagian ini ya. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ya seperti ini ya. Lubang-lubang bulat seperti itu ya. Tapi kita harus membuat seperti ini, nanti bisa kita naikkan ya. Oh ini sudah ada ya dimensinya. Jadi ini radiusnya ya. Radiusnya 50 ya. Kodam radius berarti ini 50. Kemudian kita buat lagi ya. Radiusnya 40 dari sini. Kemudian 30 ya. Ya kita biasanya ininya tidak terlihat ya, bisa juga kita lihat kita gerakan dulu ke lingkarannya, nanti ininya mulai terlihat ya.
30. Kemudian satu lagi adalah 15 ya. Nah, seperti ini kan center point-nya tidak ada ya. Kita gerakan dulu ke ujung di sini baru ini muncul. Nah, baru kita ubah ke tampilan isometrinya ya, home di sini ya. Dari sini ke home di sini, ataupun isometrinya sebenarnya dari sini juga bisa ya. Yang mana ya, itu sama saja. Nah, ini kan karena perbedaan ketinggian ya, ini sebenarnya kalau hanya ketinggian saja itu relatif mudah ya. Jadi tinggal kita klik di sini, lingkarannya ya, baru ketinggiannya berapa ya. Oh, tidak ada ya, tapi ya yang ini lupa lagi juga saya, ya kira-kira saja ya. Jadi ini ketinggiannya berbeda ya, kita bisa naikkan ya ke arah Z-nya ini. Jadi harus di sini Z-nya itu berapa, atau kita ketikkan ya berapa, 10. Ini sudah naik sebesar 10-nya ya. Baru yang bagian sini, misalkan dari sini kita klik, ya kita stretch saja ya, baru kita ingin arahnya ya harus plus Z-nya ya, sudutnya itu seperti ini, baru tadi 10 berarti ini 20, seperti itu. Bagian ini juga sama, kita klik di sini, kita berarti ini berapa, 30 ya. Ya, ini ketinggiannya berbeda ya, baru setelah itu ya bisa kita mirror ya. Mungkin mirror 3 dimensi ataupun 2 dimensi sebenarnya tidak masalah ya. Ataupun plan ya. Nah, ini plannya itu adalah X dan Y ya. Kemudian ya spesial positionnya seperti itu ya. Ya nanti kemudian ya bisa kita love ini ya. Itu kemudian kita, jadi ini sesuai dengan urutannya ya. 1, 2, kemudian ya dia akan mengikutinya ya sesuai di sini. Ataupun yang ini juga, oh salah. Harus diulang. Seperti ini tadi ya. Yang kanannya juga sama ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk membuat bentuk-bentuk seperti ini itu sudah bisa ya tahu caranya ya. Jadi yang ini itu dengan bentuk revolve, jadi diputar ya. Ini profilnya kita buat terlebih dahulu, nanti baru kita putar ya 360, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian bagian bentuk sini ya sama seperti tadi ya, dengan menggunakan sweep, kemudian di arah directionnya seperti ini ya. Ataupun yang bagian ini itu dengan ekstrusi biasa ya, atau press dan pull seperti itu. Nah, kemudian ini ya satu yang lain ya, dengan dengan section ya. Jadi bila kita ingin memotong ya, sebelum kita proyeksikan dengan layout, sebenarnya di layout juga bisa kita
potongan arah tertentu ya, tapi ini bisa kita potong, misalkan kita ingin melihatnya secara live ya, ini bisa juga dengan setelah kita buat gambar 3 dimensinya, kemudian kita klik section plan ya, nanti kita bisa potong seperti ini. Jadi arah potongannya seperti apa ya, kita lihat terlebih dahulu hasilnya ya, hasil potongannya. Jadi contohnya seperti ini, kita buat section plan ya, biasanya plan saja itu bisa. Kemudian kita buat arahnya ya, arahnya dari bidang mana ke bidang mana. Kemudian nanti ada option-optionnya ya, nanti titik ini ya bisa kita tarik juga, yang bisa kita tarik ya, nanti arah potongannya juga akan berbeda ya. Ataupun ini panah ini ya, bisa kita tarik juga, bisa ke depan dan juga ke belakang. Seperti itu nanti bisa dicoba saja ya. Ini kan bentuk 3 dimensi yang di praktikum itu ya. Jadi ini praktikum, kemudian dipotong kira-kira dari ujung sini ke sini itu seperti apa ya. Jadi bisa dicoba saja. Nah, jadi contohnya jika kita tarik dari ujung di sini ke seperti ini ya, nanti arahnya akan berubah ya. Ininya menjadi seperti dari sini ke sini. Atau dari sini ini bisa maju ataupun mundur ya. Kemudian bisa pilih option slice itu berarti ya dipotong 2 ya, bagian sini dan juga bagian tengahnya, jadi seperti ini. Ini hanya contohnya saja ya, menjadi menjadi sesuatu seperti kepingan ya. Ini contohnya ada tidak? Bentar saya close saja ya. Ini praktikum ya. Jadi yang ini ya, ataupun ya sama saja live section ya. Ini tadi sudah diklik, tinggal dipilih atau titiknya ya, potongannya dari mana ke mana ya. Ini ya tidak tadi asal saja ya, itu ya boleh saja seperti ini. Nah, jadi bisa kalian klik di sini, nanti ininya bisa digeser-geser juga ya, digeser ke sini ataupun digeser ke bagian depan atau ke belakang ya, ke atas atau ke bawah ya, jika ingin seperti itu. Atau bagian ini bukan ini ya, bagian ini ya bisa digeser-geser ya, yang tidak terlalu kelihatan. Ini kalau kita ingin slice-nya ya, jadi hanya di bagian sininya saja, ya ininya ya. Ya, jadi ini bisa bisa ke depan ataupun bisa ke belakang ya, tergantung inginnya dipotongnya di bagian mananya. Ini contoh saja. Itu tadi ya, bisa dipotongnya tidak berarah, arahnya bebas ya. Nah, kemudian ini ya selain bentuk dasar di sini ya, bentuk dasar seperti ekstrusi, kemudian loft, kemudian revolve dan sweep, itu ya ada bentuk yang lainnya, yaitu yang irregular surface. Jadi ini untuk bentuk-bentuk yang rumit ya. Ini biasanya dibentuknya itu seperti kita gambarkan rangkanya ya, rangka dari kendaraannya atau garis-garisnya ya. Jadi ini kurvanya, ini yang garis-garis seperti ini, yaitu yang bisa kita gambarkan ya, profilnya. Baru nanti ditambah garisnya yang lainnya.
nanti dia akan mengikuti ya. Saat kita menggambarkan ataupun membentuknya menjadi surface ya, berarti dia akan AutoCAD-nya itu secara otomatis menghubungkan garis-garisnya yang kita buat ya. Nanti akan membentuk suatu surface seperti ini dari beberapa garis ya. Nanti bisa diedit, tiap titiknya itu digerak-gerakan ya sesuai keinginan kita. Jadi itu untuk irregular ya. Jadi irregular yang seperti ini, garis ini itu tidak bisa seperti tadi ya, tidak bisa dilakukan ekstrusi maupun revolution ya, diputar bentuknya. Tapi dibuatnya dengan surface modeling teknik ya, atau dengan menggunakan SP-line ya, solid polyline ya. Jadi biasanya seperti itu ya yang bagian ini ya. Jadi kita gambarkan, nah ini ya pasti ada koordinat-koordinatnya ya, bisa seperti tadi ya, kita naikkan ke atas untuk ke arah Z-nya ya, seperti itu. Jadi untuk menggambarkan bodi kendaraan seperti ini, ataupun mouse yang seperti ini ya, kita buat bagian ininya ya, garis seperti ini, baru ini bagian ini kita naikkan ke atas ya, jadi bentuknya seperti kurva di sini. Baru di bagian tengah ya. Jadi biasanya memang yang kita gambarkannya itu di bagian pinggirnya, baru bagian tengahnya ya garisnya itu. Dan juga di pinggir di bagian terakhir, di bagian ujungnya ya. Jadi dari bagian sini permukaan atasnya ya akan seperti ini ya. Secara otomatis kira-kira bagian di tengah-tengah sininya mengikutinya ya. Antara di sini dan di sini, baru dari sini ke sini turun. Seperti itu. Nah kalau ini chamfer dan fillet ini tidak sama seperti yang dua dimensi ya. Jadi dua dimensi bisa dari awal dari sini ya. Bisa dari awal saat bentuk profilnya itu ya sudah bentuknya lengkungan seperti ini ya. Kita buatnya ini lengkungan di sini maupun chamfer di sini ya. Seperti ini ya. Dipotong seperti ini. Ataupun saat sudah membuat 3 dimensinya ya, kita bisa buat seperti ini ya. Tinggal kita tentukan saja jarak dari sini ke sininya berapa ya pemotongannya, ataupun radius dari ininya, lengkungannya itu. Jadi ini ya tidak ada masalah ya, tinggal dimodify nanti fillet ya, ini untuk yang seperti ini, ataupun chamfer itu untuk yang seperti ini ya, tinggal diikuti saja nanti, mudah sebenarnya. Oh, kemudian ini ada latihan-latihannya ya juga. Jadi ini contohnya, jadi hanya ada latihan ya, tidak ada tugas juga, jadi bisa nanti filenya ini akan saya upload di Edunext ya. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi untuk membuat denah juga bisa dengan 3 dimensi ya. Jadi intinya kita buat gambar denahnya seperti ini ya, 2 dimensi, baru nanti kita buat ketebalan dindingnya itu berapa ya inginnya, dengan dengan offset itu ya, offset. Jadi ini digerakkan di sini ya, nanti buat ketebalannya ya. Jadi dari situ nanti dibuat ketebalannya ke sininya berapa ya, tebalan ke sini dan juga ke sananya ya. Nah itu baru setelah itu ya sama ya dengan menggunakan ekstrusi ya. Ekstrusi ke atasnya itu berapa ya ketinggiannya. Nah baru diekstrusinya seperti ini ya, sesuai dengan bidang di sini. Nah baru untuk membuat lubang-lubang sepertinya ya, dengan tadi ya diganti UCS-nya ya. Jadi untuk menggambar di sini harus UCS-nya bagian sini X-nya ya, ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Baru digambar kotaknya, nanti dilakukan press dan pull ya, ataupun ekstrusi, kemudian di subtract ya, subtract seperti ini. Dan di bagian sini baru nanti pindah ke untuk menggambar di bagian permukaan sini, nanti UCS-nya diganti lagi, ini bagian X-nya,
Ini bagian Y-nya ya, seperti itu. Kemudian pindah ke belakang, pindah ke sini ya sama seperti itu. Jadi denahnya bisa bentuknya seperti 3 dimensi. Kemudian ini juga sama ya, ini apa? Ya pasti dengan revolve ya. Nah ini yang tadi ya. Jadi untuk yang setelah menggambarkan dengan ini, kan ini menggunakan apa? Garis bisa dengan kurva yang tidak beraturan ataupun ini lengkungan ya. Lengkungan dengan jari-jarinya 68. Ini untuk menggabungkan dari sini dengan titik yang lainnya itu harus menggunakan region ya. Tidak dengan join. Kalau join ya seperti tadi itu tidak bisa ya, terutama jika aksisnya itu ada di bagian sini, tepat di sininya ya. Jadi ini profilnya itu harus digantikan dengan region. Kemudian ini juga sama ya, bisa seperti itu. Ini juga revolve ya. Ini dengan love ya, dengan love. Kemudian nanti bisa juga bentuk ininya dengan bentuk bulat ya, bola seperti itu. Nah kemudian ini juga sama seperti yang 2 dimensi ya. Jadi di 2 dimensi juga kan ada library-nya ya. Ada library itu bisa dari elektronik, simbol elektronik ataupun bagian-bagian engineering ataupun simbol bangunan ya. Nah itu juga bisa kita buat sendiri ataupun dari library yang sudah ada di AutoCAD-nya ya. Bisa di-download ataupun di mana ya contoh. Jadi ini contohnya saat di-insert ya, ini nanti akan ada apa? Biasanya ke folder tertentu ya. Jadi harus ke folder tertentu, nanti sudah ada di folder ini ya, berarti nanti ada contoh library-nya ya, seperti mobil ini tampak atasnya ya. Jadi tidak perlu membuat lagi karena di sini sudah ada ya. Jadi terutama untuk bagian-bagian yang memang sering digunakan ya. Jadi tidak perlu menggambarkannya dari awal, walaupun kita bisa mengcopy paste-nya juga ya, tapi ini bisa lebih cepat ya. Ataupun yang sudah ada di AutoCAD-nya itu seperti simbol-simbol ini ya, baik arsitek maupun mechanical, elektrik itu ada juga ya. Jadi vehicle maupun pohon, bentuk pintu ya, bukaan dari pintu juga ada. Nah, jadi bisa juga nanti ini bergunanya untuk saat perakitan ya, perakitan dari komponen-komponennya ataupun saat kita membuat yang exploded view ya. Jadi apa? Bagian-bagiannya nanti bisa dipisahkan ya. Nanti saat dia dirakitnya seperti apa itu bisa juga. Jadi kita buat dulu bagian-bagiannya ya. Contohnya ini per part-nya ini kita buat bentuk 3 dimensinya ya. Baru setelah itu dibuat bloknya ya. Jadi insert baru ada bloknya, jadi setiap bagian itu nanti akan menjadi library seperti ini, seperti bentuk ini. Nah baru nanti kita bisa gabungkan, ini view-nya jadi 4 ya, bisa juga nanti diatur juga di AutoCAD-nya. Nah baru kita panggil ya, insert bagian-bagiannya, baru nanti kita rakit seperti ini ya. Komponen-komponennya dipasangnya seperti apa menjadi seperti ini. Nanti untuk exploded view ya ini tinggal ditarik saja ya, di-move-kan di segaris ya, ini agak renggang ya penampakannya. Ataupun ya ini ya kalau belum ada library-nya bisa kita buat sendiri juga ya. Contohnya bentuk-bentuk baut seperti ini ya. Ini juga bisa nanti saat saat kita memanggil gambarnya nanti ada bloknya itu sudah tersedia seperti ini. Nah ini contohnya juga yang ada di sini ya, karena kan di
di AutoCAD-nya biasanya yang bagian BIM di sini sudah ada ya. BIM di sini sudah ada, tapi masih dia dalam bentuk 2 dimensi ya. Nah, kalau ingin menjadi 3 dimensi ya, tinggal ditambahkan saja ekstrusinya berapa ya. Nanti dia akan lebih mudah ya jika ingin memasangnya seperti ini ya, ke atas dan juga ke samping di situ ya, tinggal kita panggil dan baru kita tempatkan di mana ya. Ini contoh saja. Nah, ataupun di AutoCAD-nya itu sudah ada bentuk-bentuk ataupun ini library-nya ya. Jadi ada toolset-nya itu untuk arsitektur, untuk mechanical ataupun electrical dan yang lain-lainnya itu di AutoCAD itu sudah ada ya. Tapi ini memang yang bagian-bagian tertentu ya. Jadi tidak standar ada di dalam AutoCAD. Ya, cara yang lainnya seperti tadi ya, kita bisa membuatnya sendiri ya. Jadi di sini dengan menggunakan perintah create box di sini ya. Create box di sini nanti bisa di bagian-bagian yang sebelumnya kita buat ya. Rodanya, kemudian yang bagian-bagian yang lainnya seperti ini. Dan nanti kita kita pasang ya bagian ini ataupun kita supaya nanti bisa menggambarkan exploded view ya, ini kita pindahkan juga bisa ya, seperti ini bagian ini kan sudah satu arah seperti itu ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Ini tadi sudah di sini ada contohnya tidak ya, saya Pak juga ya. Ini contoh yang tadi ya, contoh yang yang tugas ini ya sama ya, dibuat nanti UCS-nya yang beda ya, jadi dibuat lubang-lubangnya itu. Ataupun yang seperti ini ya sama ya. Ini misalkan kita sudah membuat membuat bagiannya ya, buat roda seperti ini, kita ingin create blocks-nya itu ada di insert di sini ya. Nah, jadi di insert di sini itu ya, karena sudah diklik di sini ya, ini sudah ada ya. Tinggal pick point-nya itu, titiknya itu nanti ada di mana ya. Ini bisa ditempatkan di sini misalkan seperti itu. Objeknya ini sudah diisi ya. Nanti tinggal di oke saja ya. Nanti akan secara otomatis nanti ada di sini. Jadi saat kita klik di sini itu akan ada rodanya ya. Ininya sesuai dengan pick point tadi, seperti itu. Lalu bagian ininya juga sama. Ataupun bagian yang lainnya ya. Seperti itu. Ataupun saat kita sudah dirakit ya seperti ini ya, biasanya kan exploded view itu ini tinggal kita move saja ya, tapi ke arah tertentu ya, X atau Y di sini ya. Harus arah supaya ada selangnya ya, supaya terlihat nanti bisa diatur-atur lagi. Ini tinggal di move saja ya. Move base point-nya juga yang mana saja, tapi yang ininya sudutnya 0 derajat ya. Ini tinggal di seperti itu. Nanti ini bagian ini juga bisa di-move-kan. Jadi sebagai gambaran saja ya, untuk membuat yang lainnya. Lalu bagian yang atasnya juga bisa ya. Ke bagian ininya misalnya. Ya jadi seperti itu ya. Awalnya memang ini dari library juga ya. Jadi insert misalkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah satu kesatuan. Ya nanti untuk karena ini sudah satu kesatuan, ini bisa juga di di-explode ya. Di-explode itu artinya menjadi satu komponennya sendiri ya.
Jadi seperti ini sudah satu komponen, ataupun jika ingin mengeditnya juga bisa ya. Misalkan di sini itu kan ada banyak garis-garisnya ya. Garis-garisnya ingin diubah ya, ini sama juga, tinggal di ekspor lagi menjadi satu garisnya ini. Ingin diubah itu bisa juga. Ya baik ya, jadi kira-kira seperti itu ya, mungkin akan lebih jelasnya nanti minggu depan ya untuk tambahan mengenai yang ini ya. Ya intinya nanti kalian buat setelah dapat bentuk 3 dimensinya bisa di create blocks di sini. Objeknya ya bisa diberi nama ya. Namanya sesuai dengan bagian-bagiannya, baru nanti bisa dipanggil lagi, baru dirakit seperti ini misalkan ya, dirakit. Baru setelah itu untuk membuat exploded view-nya tinggal dipindahkan saja ya sesuai dengan penempatannya ke arah sana ya, segaris dengan X ataupun Y ataupun Z-nya itu.